Bu. Selamat pagi Ibu. Pagi. Sebelumnya perkenalkan saya Bidan Firda Caca Bella yang menjaga PMB pada pagi hari ini. Izin untuk membacakan identitas Ibu. Apakah benar dengan Ibu Yesi, tempat tanggal lahirnya Banyuwangi 11 Januari 1999, alamatnya di Sleman Gamping. Benar Ibu. Dengan nomor rekam medis 2020XXX. Ya, benar. Oh ya Ibu, untuk memastikan kembali bahwa benar apakah Ibu baru melahirkan 2 hari yang lalu Ibu Yesi? Benar Ibu. Baik Ibu Yesi. Pada pagi hari ini kita akan melakukan penyuluhan atau pemberian KIE tentang personal hygiene atau tentang cara menjaga kebersihan tubuh Ibu pasca persalinan seperti itu Bu Yesi. Dengan kontrak waktu sekitar 10-15 menit ke depan, apakah Ibu bersedia? Bersedia Ibu. Baik, jika Ibu bersedia, silakan Ibu menandatangani inform konsen terlebih dahulu sebagai persetujuan. Di sini Ibu. Baik, terima kasih Bu Yesi. Sebelum masuk ke penyuluhan atau ke KIE, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin untuk mempersiapkan materi saya terlebih dahulu Bu Yesi. Baik. Sebelumnya Ibu apakah sudah tahu tentang masa nifas itu apa Ibu Yesi? Setahu saya masa nifas itu masa pemulihan setelah melahirkan. Itu aja sih Bu. Oh baik, saya ulangi ya Ibu Yesi. Masa nifas adalah masa pemulihan setelah melahirkan. Biasanya berlangsung selama 6 minggu. Pada masa ini tubuh ibu mengalami banyak perubahan dan memerlukan perhatian khusus, terutama dalam menjaga kebersihan atau personal hygiene seperti itu Bu Yesi. Nah, menurut Ibu, mengapa personal hygiene itu penting sih? Karena kan itu bisa mencegah infeksi ya, jadi penting sih. Penting ya Ibu ya. Baik, saya ulangi kembali Bu Yesi, benar, sangat penting, dimana di sini bisa mencegah infeksi pada luka jahitan atau rahim, lalu juga mengurangi resiko komplikasi kesehatan, memberikan rasa nyaman dan mendukung proses pemulihan, lalu melindungi bayi dari kuman dan penyakit seperti itu Bu Yesi. Untuk tips dan menjaga personal hygiene sendiri, apakah sudah tahu? Belum sih. Belum tahu ya Ibu. Untuk tipsnya sendiri, yang pertama bisa menjaga kebersihan area kewanitaan atau vagina Ibu dengan cara ganti pembalut setiap 4 jam atau saat penuh Ibu. Lalu bisa juga bersihkan area kewanitaan dengan handuk bersih atau dengan tisu yang kering ya Ibu, yang bersih sebelum memakai pembalut yang baru. Lalu untuk perawatan luka jahitan sendiri Ibu, yang pertama bisa jaga agar luka tetap kering dan bersih. Lalu hindari menggaruk atau memberi tekanan berlebihan pada luka jahitan. Lalu periksa tanda infeksi apabila ibu merasa jahitannya bengkak atau nyeri atau kemerahan atau bernanah, ibu bisa langsung menghubungi bidan atau di rumah sakit seperti itu Bu. Nanti apabila ada keluar darah atau cairan dari luka jahitan, ibu bisa langsung dep pakai tisu kering atau pakai handuk yang bersih begitu Ibu. Lalu juga ibu bisa mandi rutin, mandi setiap hari dengan air hangat atau air bersih. Lalu hindari penggunaan sabun yang wangi yang dapat memberikan iritasi. Lalu menjaga kebersihan tangan, di mana di sini harus mencuci tangan sebelum dan sesudah menyusui Ibu, mengganti pembalut atau menyentuh bayi. Jadi kalau Ibu mau ganti pembalut, sebaiknya Ibu cuci tangan terlebih dahulu Ibu untuk mencegah terjadinya infeksi. Lalu bisa juga dengan cara pakaian bersih, mengganti pakaian apabila Ibu merasa pakaiannya sudah tidak enak atau bau tidak sedap, Ibu bisa langsung ganti pakaian. Nah, ganti pakaian ini juga harus rutin Ibu, minimal sehari 2-3 kali atau bisa lebih sesuai dengan kebutuhan. Lalu gunakan pakaian yang longgar dan menyerap keringat. Nah, untuk kapan sih harus ke tenaga kesehatan? Nah, tadi kan saya sudah bilang ya Ibu, apabila terjadi perdarahan atau keluarnya cairan atau darah atau bengkak atau nyeri di bagian luka perineum Ibu bisa langsung pergi ke PMB terdekat atau ke rumah sakit, atau Ibu juga nanti bisa menghubungi saya seperti itu Ibu. Lalu juga apabila Ibu terjadi demam tinggi,
perdarahan berlebihan, bau tidak sedap di area kewanitaan, nyeri hebat atau tanda-tanda infeksi, ibu bisa langsung pergi ke PMB dan atau pergi ke rumah sakit terdekat. Baik ibu, apakah ada pertanyaan? Ini sih Bu, tadi yang bagian luka perineum. Oh iya. Saya kurang paham. Oh, baik. Untuk luka perineumnya saya jelaskan ulang ya ibu. Nah, ini perawatan luka perineum ini sangat penting ibu untuk mencegah infeksi dan mempercepat penyembuhan, terutama setelah melahirkan atau luka jahitan di perut vaginam atau tindakan episiotomi. Dengan cara yang pertama tadi ibu bisa cuci tangan sebelum atau sesudah merawat luka. Selalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, lalu keringkan menggunakan handuk kering atau handuk bersih. Lalu juga bersihkan area perineum, gunakan air hangat atau air bersih untuk membilas area perineum. Lalu bersihkan dari arah depan ke belakang agar kuman dari anus tidak menyebar ke luka. Lalu bisa gunakan semprotan air atau siram lembut, jangan digosok. Seperti itu ya ibu ya. Lalu ibu juga bisa mengganti pembalut secara teratur. Di sini ganti pembalutnya setiap 4 sampai dengan 6 jam sekali atau lebih sering jika banyak darah, nifas. Pastikan pembalut bersih dan tidak renyah. Jadi ibu bisa mengganti pembalut itu 4 sampai dengan 6 jam sekali atau bisa lebih ya ibu, tergantung kebutuhan. Lalu jaga area tetap kering. Di sini setelah dibersihkan jangan lupa dikeringkan ibu dengan handuk bersih atau dengan tisu dengan cara ditepuk-tepuk perlahan. Jangan digosok ya ibu, karena itu bisa menjadi lukanya menjadi lebar seperti itu ibu. Dan lukanya juga tidak cepat kering. Lalu gunakan celana dalam yang bersih atau longgar. Jadi ibu bisa menggunakan CD itu yang longgar ya ibu, jangan yang karet. Takutnya nanti kalau yang karet ketat dan ibu merasa tidak nyaman seperti itu ibu. Lalu juga kalau pakai pakaian yang longgar gitu kan bisa memberikan sirkulasi udara yang baik. Jangan lupa ibu kompres dingin jika perlu. Di sini kompres es yang dibungkus kain bisa digunakan untuk mengurangi nyeri dan bengkak pada 24 jam pertama setelah melahirkan. Lalu hindari penggunaan sabun atau obat tanpa anjuran dokter. Jangan gunain sabun yang antiseptik atau pembersih vagina keras kecuali memang dianjurkan dari dokter ya ibu. Atau ibu mungkin kan merasa tidak nyaman nih ibu, mungkin ibu ngerasa kayak perlu dibersihin yang benar-benar bersih dan ibu pakai kayak sabun pembersih kewanitaan, itu jangan ya ibu kecuali memang sudah dianjurkan. Lalu jangan lupa waspada ibu apabila ada tanda infeksi. Tadi saya sudah katakan segera periksa ke tenaga kesehatan bila muncul tanda-tanda yang tadi saya katakan ya ibu. Apakah sudah jelas ibu ya sih? Sudah ibu. Ada yang perlu ibu tanyakan kembali? Sudah cukup. Baik, jika sudah cukup jelas, alangkah baiknya kita tutup KIE ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih Bu Yesi atas waktunya. Semoga Ibu lekas sembuh dan jahitannya juga cepat kering. Salam juga untuk keluarga dan semoga Ibu dan bayi sehat selalu. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.